Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Haleleswana. Saya dari kelas 11 IPSB nomor absen 23. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang 5 bentuk kerjasama internasional yang dijalankan oleh negara Indonesia. Kerjasama yang pertama itu dalam bilateral, yang saya ambil di sini Indonesia dan Jepang, yang dimana Jepang ini sebagai mitra bisnis ekspor-impor ketiga terbesar bagi Indonesia. Komoditi impor Jepang dari Indonesia ini itu meliputi minyak mentah, batu bara, mesin, dan lain-lain. Sedangkan komoditi ekspor Jepang ke Indonesia ini ia meliputi suku cadang serta alat transportasi. Oleh karena itu, diprediksi pada tahun 2045 kerjasama antara Indonesia dan Jepang ini akan mempengaruhi perekonomian global. Karena pada masa yang akan datang, perekonomian akan berada di sektor maritim. Sektor maritim ini sendiri itu kebanyakan berada di kawasan Asia Tenggara atau Pasifik. Lalu internasional ASEAN dengan Indonesia. Di sini bukti dari kerjasama internasional ASEAN dan Indonesia itu berupa industri pupuk yang meliputi 3 negara, yaitu Aceh, Malaysia, dan juga Indonesia. Dan yang paling sering kita lihat itu dalam sektor pariwisata, yang dimana sektor pariwisata ini sendiri yang menjadi penopang perekonomian negara kita. Lalu kerjasama internasional yang ketiga yaitu multilateral, saya ambil di sini IMF. Pada tahun 1956, Indonesia memperoleh pinjaman dari IMF sendiri. Karena pada saat itu perekonomian Indonesia sedang krisis karena adanya defisit anggaran yang meningkat dan cadangan devisa yang menurun. Dapat kita simpulkan di sini, IMF itu sangat berarti bagi Indonesia. Karena IMF ini yang membantu Indonesia dalam memperbaiki keuangan di negara Indonesia. Lalu yang keempat, kerjasama internasional antar regional, saya ambil di sini APEC. APEC ini berfungsi untuk meningkatkan investasi, kapasitas, dan daya saing Indonesia terhadap negara lainnya. Tak hanya itu, APEC ini juga membantu Indonesia dalam membangun perekonomian dengan meminta bantuan dari negara bisnis agar memiliki perekonomian yang strategis dalam cakupan Indonesia dan kawasannya. Kerjasama internasional yang kelima yaitu kerjasama yang berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Saya ambil di sini kerjasama dalam ADB. Jadi pada tahun 1990 sampai 1996, produk domestik bruto Indonesia itu meningkat dengan sangat pesat, yaitu dari 7% ke 9%. Jadi di sini pada saat itu Indonesia itu sempat dikatakan sebagai macan Asia. Namun pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi menurun. Kemudian pada tahun 2003, perekonomian Indonesia ini kembali meningkat sehingga perekonomian ini bisa stabil dan dan sekarang seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri sudah masuk dalam perekonomian terbesar di Asia Tenggara dan perekonomian terbesar ke-16 di cakupan dunia.